Oke, cek cek cek. Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak. Oke, ini berhubung udah jamnya kita mulai saja ya sesi workshop terkait dengan penggunaan LaTeX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pagi hari ini eh, saya akan share ya terkait dengan penggunaan LaTeX untuk penulisan proposal dan laporan baik itu untuk praktik industri maupun tugas akhir. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita awali dengan berdoa agar sesi sharing di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Ya, cukup. Oke, ini kebetulan saya handle sendiri gitu ya. Kenapa? Karena kemarin saya minta HMVE untuk bantu agenda ini ternyata pada nggak bisa, ya sudah ya. Saya handle sendiri, saya Zoom-nya saya atur sendiri. Tapi harapan saya untuk sesi-sesi selanjutnya kalau sesi sharing seperti ini mungkin nanti bisa difasilitasi sama HMVE biar HMVE juga juga apa namanya ada aktivitas begitu ya. Nah, pagi hari ini saya akan sharing terkait dengan penggunaan LaTeX untuk penulisan proposal dan laporan praktek industri dan tugas akhir. Makanya kenapa saya wajibkan lah untuk angkatan 21 dan 22 karena angkatan 21 sekarang banyak yang sedang mengerjakan tugas akhir dan 22 banyak yang sedang mengerjakan praktek industri. Oleh karena itu harapannya dengan materi yang nanti saya sampaikan ini paling tidak sudah eee, paham ya bagaimana cara menulis proposal maupun laporan untuk kedua aktivitas tersebut. Oke, kemudian ini outline-nya, ya nanti akan ada sesi presentasi sebentar gitu ya, baru nanti mungkin akan lebih banyak ke sesi demonstrasi gitu ya, biar teman-teman dapat gambaran kira-kira bagaimana sih menulis dengan menggunakan LaTeX. Nanti saya awali dulu dengan apa itu LaTeX gitu ya, kemudian nanti kita perlu sedikit eee, apa namanya, memberikan gambaran ya, kaitan dengan penulisan dokumen ini tidak hanya Word melulu gitu ya, jadi kaitan dengan paradigma nanti sedikit saya kasih gambaran. Kemudian ada kelebihan, struktur dasarnya seperti apa, beberapa tips dan persiapan untuk bisa mulai menulis harus mempersiapkan apa saja. Nah, ini sedikit joke gitu ya, sedikit meme. Saya eee, tentu sudah pernah jadi mahasiswa seperti kalian, sudah pernah bikin laporan tugas akhir, bahkan sampai tesis gitu ya. Sesuatu yang menyedihkan gitu ya, kadang juga bisa bikin, apa namanya, tidur nggak nyenyak itu gara-gara format laporan yang nggak rapi gitu, berantakan. Kita ganti gambar, kita geser gambar ke bawah, ke atas ya, atau ke samping, itu membuat dokumen lainnya gitu ya, konten lainnya yang ada pada dokumen itu tuh juga ikut berantakan. Nah, tentunya ini juga jadi satu masalah yang sebenarnya tidak esensial ya kita dalam mengerjakan dokumen. Dokumen itu kan intinya kontennya, bukan formatnya ya. Formatnya itu sudah jadi kewajiban ya, jadi harusnya tidak perlu difikirkan, tapi yang lebih utama itu adalah kontennya. Nah, ini juga saya nemu di internet gitu ya, waktu yang dihabiskan untuk penulis untuk bikin laporan di Microsoft Word ya. Aktivitas menulis ya estimasi berapa persen ya, mungkin 10% gitu ya. Editing 5%, proofreading-nya 5%, sisanya ngapain? Ya benerin format. Oleh karena itu ternyata format ini menjadi momok gitu ya. Terlebih lagi saya ketika atau dosen-dosen lain juga ya punya pengalaman yang sama gitu ya. Ketika mengoreksi formatnya acak-acakan ya. Padahal yang mau dikomentari itu lebih banyak ke bagian konten. Nah, kalau formatnya aja acak-acakan tidak mungkin komentarnya nanti sampai ke konten gitu ya. Pasti cuma formatting aja tuh yang diperbaiki. Besok ketemu lagi yang diperbaiki format lagi. Besok ketemu lagi yang diperbaiki format lagi. Sehingga membuang-buang waktu,
baik dari sisi korektornya gitu ya atau dosen pembimbingnya maupun mahasiswanya yang memperbaiki format. Kenapa? Karena ketika diperbaiki besok ada masalah yang sama di tempat yang lain kaitan dengan format tersebut. Makanya format ini menjadi salah satu apa istilahnya masalah yang sebenarnya itu tidak esensial gitu ya, tapi tetap harus diperbaiki. Nah, oleh karena itu nanti kita akan mempelajari salah satu kenapa kita sih menggunakan latex gitu. Nah, apa sih sebenarnya latex ini apa ya? Ya perlu teman-teman ketahui lah. Jadi kalau teman-teman mengerjakan sesuatu paling tidak tahu ini apa sih yang saya gunakan gitu ya. Jadi latex ini adalah typesetting ya yang digunakan untuk memproduksi dokumen yang punya kualitas tinggi. Nah, nanti kenapa punya definisi kualitas tinggi nanti silakan searching aja di internet ya. Terutama untuk dokumen yang banyak persamaan matematikanya, termasuk juga yang punya struktur kompleks. Struktur kompleks itu contohnya misalnya seperti laporan. Laporan itu kan ada bab, nomoran begini-begini, daftar isi, kemudian referensi, daftar pustaka, daftar tabel gitu ya, daftar singkatan. Nah, itu tentunya ini akan sangat bermanfaat. Terus LaTeX ini bukan barang baru, bahkan ini sudah ada sebelum Microsoft Word ada gitu ya. Tahun 70-an ini sudah ada, walaupun waktu waktu itu masih inisiasi gitu ya di awal. Terus seiring berkembangnya waktu, tahun 80-an ini menjadi, eee, apa, ya di atas. Jadi yang pertama kali ditemukan tuh teks gitu ya, baru kemudian LaTeX dikembangkan untuk berdiri di atas text compiler ya, sederhananya gitulah. Tapi sejarahnya nanti silakan lebih detail teman-teman, bisa baca sendiri di internet. Kemudian akhirnya sekarang ini LaTeX sudah banyak menjadi standar untuk penulisan dokumen akademik termasuk yang nanti teman-teman kerjakan ya seperti proposal, laporan, kemudian ada laporan penelitian ya, buku, terus kemudian juga ada artikel. Itu semua sedikit cerita terkait dengan LaTeX. Nanti progres dari project LaTeX ini bisa teman-teman buka di latexproject ya .org. Ini sifatnya open source, semua bisa ikut mengembangkan dan kita juga bisa bebas menggunakan. Nah, ini sedikit perbandingan antara Microsoft Word atau yang berbasis seperti Microsoft Word seperti itu ya, GUI atau Google Docs ataupun yang lainnya ya, LibreOffice ya dan lain-lain yang sifatnya editor untuk word processing begitu. Nah, itu bisa dikatakan adalah salah satu jenis dari Word editor yang dia termasuk what you see is what you get. Jadi teman-teman bikin apa di sana itu yang kita dapatkan gitu ya. Kalau di sana bikin huruf O dengan bold ya nanti kita akan dapatkan tampilan seperti itu. Tapi LaTeX itu tidak seperti itu. LaTeX itu termasuk what you see is what you mean. Jadi yang kita tulis itu adalah sesuatu yang kita inginkan, bukan sesuatu yang tertampil di sana. Nah, jadi nanti untuk membentuk huruf miring itu di tulisan LaTeX-nya tidak berubah jadi miring. Ya, untuk berubah jadi untuk membuat bold itu di LaTeX-nya tidak jadi bold seperti yang ada di Word gitu ya. Tapi sudah ada perintah untuk bagaimana membuat dia menjadi bold ataupun dia menjadi miring gitu. Makanya kemudian di sini ada istilah what you see is what you mean. Jadi apa yang kita maksudkan. Nah, ini adalah grafik gitu ya, gambaran kaitan dengan tingkat kompleksitas dokumen berkaitan dengan effort yang kita kerjakan. Semakin kompleks dokumennya, ya termasuk apa yang kita kerjakan seperti tesis ini ya, ini maksudnya ya laporan tesis ya, proposal itu ada di sini, ada buku. Nah, effort yang nanti diperlukan itu semakin tinggi kalau kita menggunakan, eee, word processing seperti Word ataupun Google Doc gitu ya, ya. Tapi kalau untuk dokumen-dokumen yang sederhana seperti surat ya, ataupun esai yang sifatnya cuma 2, 3 lembar, ya, itu, eee menggunakan Word itu adalah jawaban yang benar gitu ya, jangan malah pakai LaTeX gitu ya. Nanti malah menyusahkan, karena apa, lebih mudah kalau satu lembar itu ya pakai Word saja gitu ya. Tapi kalau nanti sudah menjadi buku ataupun laporan ataupun proposal yang sudah punya struktur yang lebih kompleks, itu menggunakan LaTeX itu akan lebih mengurangi rasa sakit di kepala gitulah ya gambarannya gitu. Jadi effort-nya ini akan lebih sedikit. Nah, ini perlu 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 teman-teman ketahui biar apa, ketika menulis dengan LaTeX itu, eee enjoy gitu ya, tahu bahwa ini nanti akan lebih mudah dibandingkan dengan teman-teman menulis menggunakan Word. Ya, karena kenapa? Saya masih menjumpai itu beberapa, eee, mahasiswa gitu ya, tetap menggunakan Word dulu.
Terus kemudian nanti ketika ditanya, ya nanti saya pindahkan ke latex Pak. Nah itu apa malah nggak pusing gitu ya. Langsung aja tulis di latex. Ya, sesuatu yang mungkin kalian anggap asing itu belum tentu menyusahkan. Ya, mungkin terlihat menyusahkan di awal ya, tapi ketika dipakai nanti akan lebih menyenangkan dibandingkan dengan menggunakan Word. Ya, ini udah terbukti. Jadi silakan kalian searching di internet ketika untuk mengerjakan dokumen yang lebih kompleks itu latex itu salah satu jawaban yang paling mudah. Nah, kelebihannya apa? Ini punya latex ini bisa menghasilkan dokumen dengan kualitas cetak yang baik gitu ya, yang perfect lah. Kemudian teks, rumus, gambar itu kalau kita render dengan menggunakan library-nya itu nanti tampilannya akan profesional gitu ya. Tidak acak-acakan. Ya, beda dengan Word ya, kita ganti geser sedikit nanti tampilannya jadi acak-acakan. Terus latex ini juga bisa secara otomatis ya. Ini diperhatikan ya, otomatis mengatur spasi, penomoran gambar, membuat daftar isi, daftar tabel, melakukan pemisahan kata, ya ini bisa kita adjust, penempatan simbol untuk matematika, rumus matematika dan hal-hal yang lainnya berkaitan dengan format itu sifatnya otomatis sehingga makanya kenapa effort ketika kita menulis dengan menggunakan latex ini kita benar-benar nggak perlu mikirin format. Apalagi kalau seperti proposal dan laporan ini nanti kita akan demokan ya. Saya akan demokan. Itu sudah ada template-nya. Jadi teman-teman tinggal pakai saja. Tidak bikin template sendiri. Nah, jadi yang pusing yang bikin template dulu gitu ya. Nah, kalian tinggal nulis isi kontennya saja. Nah, terus juga ada kemudahan dalam mengelola referensi. Referensi nanti bisa menggunakan bibtex atau biblatex, kemudian juga referensinya konsisten ya. Jadi mau sebanyak apapun referensi yang kita gunakan, mau 100, 200 itu nanti konsisten dan kita nggak perlu mikirin format penulisan dari referensi tersebut. Nah, ini contohnya gitu ya. Kalau ada rumus seperti ini, saya juga nggak tahu ini apa, ini contoh saya dapat dari internet gitu ya. Nah, nanti kalau seperti ini ditulis di Microsoft Word, oke bisa dikerjakan. Kemudian nanti kita tambahkan dokumen yang lain atau konten yang lain, bisa jadi ini berubah. Kita klik, kemudian nanti bisa jadi berubah. Nah, kalau di latex kita menulis tidak dalam bentuk tampilan seperti ini, tapi dalam bentuk seperti mirip kode gitu ya. Tapi kemudian di istilahnya namanya typesetting. Ini bukan kode ya, tapi ini namanya typesetting. Ya, jadi untuk menuliskan format seperti ini sudah ada sintaks-sintaksnya. Jadi kalau untuk bikin underscore apa namanya? Underline apa namanya ya ini? Yang kecil gini lah ya, MN. Nah, ini kita pakai underscore seperti ini. Ya, dan untuk tampilan misalnya sum ya, kita bisa menggunakan sum seperti ini. Ya. Ini nggak perlu dihafal, nanti akan ada tipsnya bagaimana teman-teman bisa menggunakan, membuat rumus seperti ini. Terus untuk dukungan dokumennya, ya bisa untuk artikel, buku, presentasi, termasuk presentasi yang saya bikin ini pakai latex. Ya, ini presentasi ini saya bikin pakai latex. Ya, jadi editornya cukup menggunakan seperti Notepad atau seperti editor yang lain ya nanti saya sampaikan, terus di-compile atau di-render, otomatis jadi PDF seperti ini, ya. Dan sudah rapi, ada judulnya, ininya rapi, fontnya seragam, formatnya rapi, header-nya dan footer-nya rapi begitu ya. Ada halamannya 9/14 rapi begini. Nah, ini semua sudah saya nggak perlu mikirin format, saya hanya mikirin kontennya aja. Nah, untuk struktur dasar atau struktur umumnya itu mungkin lebih mudah ya seperti ini ya. Jadi ini struktur dasarnya. Jadi ada kelas artikel, kelas dokumennya, ini apakah artikel, report ya, ataupun presentasi. Kalau presentasi namanya Beamer. Kemudian paket-paket yang dipakai ya. Nanti kita akan lihat praktek secara langsung ya. Tapi ini gambaran umumnya seperti ini. Terus ini, nah isi dari dokumennya itu di dalam dari ini, bikin dokumen dan di dalam dari endingnya end dokumen. Jadi isi dari dokumennya dituliskan di sini. Nah, use package dan ini berkaitan dengan namanya preamble. Jadi preamble itu berkaitan dengan library-library yang dipakai. Seperti programmer itu kan bahasa pemrograman Python misalnya. Nah, kita pakai OpenCV atau kita pakai NumPy. Nah, mirip seperti itu. Jadi untuk membantu kita menuliskan kita membutuhkan paket-paket. Nah, paket-paket itu sudah didefinisikan sama orang lain gitu ya, sudah dibikinkan sehingga kita bisa pakai. Salah satunya ini ya. Nah, ini untuk paket untuk menampilkan simbol matematika, cuman di contohnya nggak ada. Nah, kalau seperti ini ketika di-generate hasilnya jadi seperti ini. Ya. Nah, nanti kita akan praktekkan. Terus untuk beberapa tips ya, silakan dokumentasi yang ada di internet bisa dijadikan referensi. Salah satunya itu yang bagus itu salah satunya adalah Overleaf. Ini coba kita buka.
Nah, ini Overleaf sudah banyak sekali tutorial yang ada di Overleaf. Misalnya bikin mathematical expression. Ini tinggal diklik aja. Bagaimana cara nuliskan mathematical expressionnya, jadinya seperti apa. Ya, mau bikin eh, gambar dan tabel ya. Cara masukin gambar gimana? Nah, ini udah ada contohnya. Ya, seperti ini. Terus mau eh, latek dasarnya ya, di sini ada. Bagaimana cara menuliskan dokumen pertama kali. Nah, ini hanya belajar 30 menit udah bisa nulis latek lah. Nah, ini salah satu dokumen yang menurut saya cukup mudah diakses. Ya, silakan nanti bisa dibuka di Overleaf. Terus ada juga di latextutorial.com. Ini juga sama. Ya, nanti juga teman-teman bisa baca tutorial-tutorialnya. Ya, mulai dari instalasi sampai terakhir ini di sini ada LaTeX presentation using Beamer. Jadi di sini menambahkan tabel gimana? Nah, ini udah ada nih. Diklik aja. Nah, cara menambahkan tabel begini. Nah, kodenya juga sudah dilampirkan gitu ya. Bagaimana cara mengadjust align number decimal point gitu ya. Ini sudah ada contoh-contohnya. Jadi silakan tutorial-tutorial yang ada di internet ini bisa dijadikan sumber untuk menulis gitu ya. Terus juga ada forum ya, namanya Stack Exchange. Jadi bisa teman-teman bisa ya kalau nggak mau komentar itu nggak perlu login gitu ya. Cuman kalau mau berkomentar atau posting ya harus login gitu ya. Ini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita googling juga kadang diarahkan hasilnya itu ke sini gitu ya. Misalnya eh how to add table in LaTeX gitu ya. Nah, kadang-kala kita juga misalnya lebih spesifik ya, how to add table with three columns. Ya, ini ada contohnya Hyperleaf. Nah, kalau yang tadi saya sampaikan forum, ini contohnya ya. Text Stack Exchange, ini diklik, nanti biasanya ada orang yang tanya, ya. Kemudian di bawahnya ada orang-orang yang jawab. Ya tidak mesti semua pertanyaan ada jawaban karena ini forum gitu ya. Sehingga bisa jadi jawaban ini juga benar ataupun juga bisa salah karena ini yang jawab manusia gitu. Ya, tapi paling tidak ada beberapa hal yang mungkin bisa terselesaikan ketika teman-teman menjumpai permasalahan yang ada di text exchange kemudian ada solusi yang terbaik gitu. Nah, kemudian karena yang kita kerjakan ini text based gitu ya. AI tool ini benar-benar juga sangat membantu. Ya, teman-teman bisa menggenerate konten-konten ya untuk membantu penulisan itu dengan AI. Misalnya ChatGPT, Gemini atau Meta gitu ya, yang sekarang baru banyak dipakai. Nah, coba kita sedikit misalnya kalau yang Gemini gitu ya. Kita coba ya. Misalnya di sini kita minta buatkan atau create ya. Eh kalau mau dapat jawaban yang lebih bagus tuh kalau menggunakan AI tool seperti itu pakailah bahasa Inggris. Kenapa? Karena eh, model yang dipakai itu mereka banyak kontennya itu bahasa Inggris. Ya, jadi hasil jawabannya juga kebanyakan akan lebih bagus bahasa Inggris. Misalnya contohnya gini ya, entitle bikin template latex untuk presentasi yang judulnya Math for Fun gitu misalnya ya. Nah, ini udah ada nih. Tinggal dicoba. Tapi mungkin bisa jadi ada error gitu ya. Nah, itu perlu perlu mungkin bisa diperbaiki. Ini kita coba ya. Kita coba saya saya tampilkan deh ya. Misalnya open order. Nah, saya coba bikin file baru ya. Mathfun. Coba kita compile. Semoga nggak ada error ya. Kalau ada error harus diperbaiki. Kalau diperbaiki ya kita skip lah. Oh ternyata nggak ada error. Lihat, saya nanyanya nggak sampai 5 menit gitu ya. Sudah bisa jadi slide seperti ini. Nah, oleh karena itu silakan teman-teman juga gunakan apa namanya AI tool ini untuk bisa
memperbaiki kualitas dari laporan, ya, bukan untuk menggenerate konten. Kalau generate konten udah pasti nanti sangat kelihatan sekali. Ya, apalagi kan saat ujian juga pasti ditanya, tapi digunakan untuk meningkatkan kualitas dari laporan yang dibuat. Salah satunya apa? Salah satunya itu bisa digunakan untuk memperbaiki, eee, apa namanya, misalnya istilah asing dicetak miring. Nah, itu mudah sekali, ya. Misalnya tadi di Gemini gitu ya. Nah, atau seperti ini ya, ini kan bahasa Inggris ya, buat dalam bahasa Indonesia. Tentunya nanti akan diterjemahkan. Nah, kemudian kalau ada yang istilah-istilah asing gitu ya, nah, untuk istilah asing cetak miring. Nah, tulis ulang LaTeX atau kita perbaiki, ininya ya di sini misalnya. Nah, jadi kalau di sini ada yang mungkin bahasa-bahasa Inggris gitu ya, nanti dia akan langsung memberikan hasil yang sudah dicetak miring. Untuk cetak miring kan sudah ada formatnya, tinggal di copy paste saja. Jadi untuk membantu kita nulis itu sangat sangat mempercepat gitu ya. Jadi kalau ada dapat koreksi ini cetak miring, masukkan AI aja nggak usah mikir. Ya, tapi kalau untuk isi dari kontennya, nah itu yang harus kalian pikirkan. Ya, tapi kalau untuk mengembangkan paragraf, untuk memperbaiki tulisan silakan bisa gunakan AI. Nah, terus untuk persiapan penulisan yang jelas teman-teman harus punya PC atau laptop gitu ya, yang disertai dengan koneksi internet. Kemudian ada text compiler-nya. Nah, ini berbagai jenis sistem operasi biasanya punya sendiri-sendiri. Kalau tutorial yang saya bikinkan video itu menggunakan MikTeX ya, itu karena di Windows. Tapi kalau teman-teman pakai sistem operasi lain itu bisa pakai TeXLive untuk Linux dan macOS atau khusus untuk macOS ini ada namanya MikTeX. Nah, itu compilernya itu harus diinstal dulu. Jadi itu yang nanti akan meng-compile atau merender dokumen kita ya dari text.tex menjadi PDF. Terus untuk tempat nulis kita cukup menggunakan text editor. Ini tidak terbatas pada ini ya, cuman yang saya sebutkan ini sudah terintegrasi dengan beberapa, tool sehingga memudahkan kita dalam menuliskan, eee, apa, dokumen dengan LaTeX gitu ya. Kayak Text Studio ini sudah banyak sekali tool-tool-nya yang bisa kita manfaatkan, TeXshop atau TeXworks. Atau kalau yang biasa program dengan Visual Studio Code seperti saya tadi juga bisa pakai, Visual Studio Code. Atau kalau mau challenging pakai Notepad pun nggak ada masalah gitu ya, bisa. Terus untuk reference manager itu nanti teman-teman bisa menggunakan Jabref atau Zotero atau Mendeley. Nah, jadi pastikan gunakan reference manager untuk membantu kita menggenerate bibtex-nya gitu ya, akan lebih mudah. Terus, untuk online alternatifnya kita bisa menggunakan Overleaf, cuman sekali lagi karena Overleaf ini, produk yang berbayar gitu ya, jadi versi gratisnya sangat minimalis. Kalau kita masukkan banyak dokumen di sana, kemungkinan besar akan, tidak bisa di-compile gitu ya, karena harus bayar gitu kalau untuk yang versi dokumennya sangat panjang. Terus untuk tambahan software pendukung ini untuk bikin tabel ya, karena tabelnya itu tidak seperti Microsoft Word yang langsung kelihatan gitu ya. Nanti bisa menggunakan tabelgenerator.com seperti ini. Nah, nanti kita bisa bikin, tabel-tabelnya di sini, nanti kita akan mendapatkan kodenya atau sintaknya di sini, tinggal kita copy paste ke dokumen kita. Terus selanjutnya untuk equation, nah karena equation ini mungkin sekali lagi tidak tampil seperti apa yang kita tulis gitu ya. Nah, kita mungkin perlu bantuan menggunakan, editor equation seperti ini. Nah, contohnya misalnya mau bikin A per B. Nah, ini misalnya A per B ya. Nah, ini udah hasilnya jadi seperti ini. Tinggal kita copy kode ini ke dokumen kita. Terus kemudian ada image editor ya karena image-nya itu dalam bentuk JPG atau PNG, nanti silakan disesuaikan ya. Kemudian untuk bikin diagram, teman-teman bisa menggunakan salah satunya tool-nya ini tidak terbatas pada ini ya, tapi salah satunya ini. Jadi kalau kalau kita ingin bikin diagram misalnya flowchart, nah ini udah ada template-nya. Ini contohnya. Ini juga bisa disinkronkan ke Google Drive, jadi apa yang kita kerjakan di sini juga tersimpan. Ini contohnya, nanti tinggal diekspor ke PNG sehingga nanti kita tinggal include-kan ke dokumen kita. Terus juga tentunya butuh PDF viewer ya untuk mengecek hasil dokumen walaupun nanti
di software text editor yang kita gunakan ini juga sudah ada tool editor apa namanya viewernya gitu ya untuk PDF. Nah, jadi sekarang apa namanya kalian sudah siap menjadi pengguna latex gitu ya dan tidak usah berpusing-pusing lagi dengan formatting. Nah, sekarang kita akan masuk sesi demo, tapi sebelum itu kalau ada yang mau ditanyakan dulu sambil saya persiapkan untuk sesi demonya, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Jadi untuk sesi demo, saya akan langsung mempraktekkan ya dari awal hingga akhir ya, bagaimana kita membuat dokumen. Tapi salah satu aja ya. Jadi di sini sudah ada di web kita ya, di d4tefvuny.ac.id ini sudah ada di akademik, udah ada dokumen akademik. Di sini ada template proposal dan laporan untuk tugas akhir. Kemudian ini untuk proposal praktek industri, ini ini laporan praktek industri. Kenapa proposal praktek industri dan laporannya terpisah? Karena isinya sangat beda. Kalau untuk tugas akhir karena isinya itu mirip ya, proposal itu atau laporan itu hasil pengembangan dari proposal sehingga template-nya bisa dijadikan satu. Nah, yang saya akan jadikan contoh adalah yang proposal dan laporan tugas akhir saja. Nah, di sini udah linknya, tinggal diklik. Ini nanti teman-teman akan diarahkan ke GitHub ya, di mana ini saya yang nulis ya. Jadi di sini selalu saya update kalau memang ada perubahan. Di sini jadi template ini sudah dibikin dari pertama kali 16 Januari 2023, terus mengalami ya perbaikan dan perubahan sampai di 18 Desember kemarin saya kasih tambahan kaitan dengan penggunaan teks ya untuk menggambar grafik atau gambar. Semua informasinya sudah ada di readme di sini, jadi silakan dibaca dulu ya. Ada tambahan-tambahan yang update gitu biasanya juga saya masukkan di sini. Nah, kenapa ini ada dua ya, proposal dan laporan? Nah, jadi nanti di dalam dokumennya kita bisa milih. Untuk milih proposal kita tinggal membuka komen yang ini. Kalau untuk laporan kita tinggal buka komen yang ini. Jadi bisa milih. Proposal dan laporan untuk di tugas akhir itu hanya berbeda di jumlah babnya. Proposal itu bab 1 sampai bab 3, laporan itu bab 1 sampai bab 5. Jadi isi dari laporan itu sebenarnya sama dengan proposal ditambah bab 4 dan bab 5. Tapi tentunya juga dengan beberapa hal yang berbeda kayak seperti cover ya, lembar pengesahannya gitu itu berbeda antara proposal dan laporan. Dan itu semua nggak perlu difikirkan karena sudah otomatis tergenerate. Kalian cukup mengisi satu hal saja yang nanti perlu kita isi. Nah, kalau ini apa namanya? Template-nya di sini gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah tahu template-nya, siapkan tool-nya yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk instalasi tool dan lain-lain di sini sudah ada. Nanti silakan bisa diikuti ya. Tapi secara umum kalau pakai Windows itu teman-teman install namanya Miktex. Miktex. Nah, di Miktex ini silakan di-download ya. Ini di-download kemudian diinstal ya. Sehingga nanti kalau sudah jadi terinstall sudah ada software namanya Miktex di komputer kalian untuk Windows. Jangan lupa selalu update ya. Update sehingga versi terakhir yang terinstall di Miktex kalian. Jadi Miktex ini sebenarnya sebuah software yang membantu teman-teman mengelola paket-paket yang ada pada latex yang nanti kita gunakan. Ya, baik itu compilernya maupun library-library-nya. Ya, jadi Miktex ini kalau di Python ya mirip seperti misalnya Anaconda. Nah, mirip seperti itu. Jadi dia yang membantu kita mengelola library. Setelah itu ini compiler sudah diinstal, kemudian install yang namanya Text Studio. Ini editor ya. Silakan bisa diinstal. Nah, tampilannya dia coba kita cari. Oh, saya ada ya sebentar. Nah, ini Text Studio dia tampilannya seperti ini. Nah, jadi ada tool-tool yang memang sudah dibikin gitu ya khusus untuk membantu kita dalam menuliskan dokumen. Di sebelah kiri ini ada file manajernya, nanti di sini tempat kita nulis dokumen. Nanti kalau dikompil di sebelah kanan sini ada hasil dari PDF-nya. Nah, di contoh kali ini biar gampang saya pakai Text Studio saja. Walaupun sebenarnya biasanya saya itu pakainya yang
Visual Studio Code ya. Karena jadi satu di situ semua, untuk ngoding juga, untuk bikin latex juga, jadi lebih banyak saya di sana. Nah, setelah kita install Miktek dan Stack Studio, kemudian kita download mana tadi? Download template ini. Nah, kalau terbiasa dengan menggunakan GitHub, silakan kalian push dan pull saja. Itu lebih mudah karena untuk backup sekalian kalian backup untuk nyimpan ini sekalian ya, file laporan kalian ke GitHub. Tapi jangan lupa GitHub-nya di private, jangan di public gitu ya. Biar tidak bisa dibaca orang lain karena ini kan masih sifatnya laporan. Tapi kalau tidak terbiasa dengan GitHub, ya ini di-download saja. Download zip ya, kita simpan. Misalnya kita taruh di sini. Nah, setelah di-download zip, nanti ya, ini saya taruh di satu folder saja biar gampang. Nah, ini filenya. Tinggal kita ekstrak ya. Ekstrak pakai apa aja bebas ya. Kalau zip pakai bawaan Windows juga bisa. Nah, setelah diekstrak, ini hasil filenya. Nah, sama dengan apa yang ada di GitHub ini. Langkah selanjutnya kita buka Text Studio tadi, kemudian file open. Nah, yang di open adalah yang tadi kita sudah download template. Nah, mana yang di open bebas? Kalau di Text Studio nanti dia ya pinter lah dia sudah tahu nanti akan nge-load semua. Tapi kalau mau yang utama itu namanya laporan.tex. Tinggal di open, nanti seluruh dokumen yang terlink dengan laporan.tex nanti akan muncul di sebelah kiri ini. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman pastikan, jangan diedit dulu. Jangan diedit dulu dari bawaannya, kemudian dicoba. Ini ada build and view, atau kalau dari tool di sini ada build and view sama ini ya, atau pencet F5 sama. Nah, ini diklik, pastikan ini nggak ada error ya. Ini kelihatan nggak teksnya nih? Saya perbesar dikit. Nah, ini baru proses ya, ditunggu. Ya, nanti otomatis ya ini kan baru proses ya. Tombol build-nya nggak bisa diklik, ini baru ada tombol stop gitu ya. Nah, ditunggu saja. Ini biasanya kalau pertama kali dia akan agak lama. Ya, dan nggak usah khawatir ketika proses build dokumen nanti akan banyak dokumen-dokumen di sini yang tambahan ya. Contohnya seperti yang tidak kita download tadi ada AUX ini ya. Ada BBL, ada ini gitu ya. Biarkan saja. Ya, nggak perlu dihapus, biarkan saja. Itu temporary file untuk membangun dokumen ini ya memang dia kerjanya seperti itu. Hasilnya, nah ini langsung di sebelah kanan muncul. Ya, di kanan muncul. Dengan tanpa perlu kita edit dulu. Jadi pastikan sudah bisa seperti ini. Kalau sudah bisa seperti ini artinya teman-teman sudah siap nulis. Nah, file yang PDF ini juga sama ya, ada di dalam folder yang udah kita template tadi kita bikin. Cari aja laporan.pdf. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa buka menggunakan editor atau viewer PDF yang normal pada umumnya. Nah, keunggulan dari menggunakan latex yang pertama, daftar isinya ini akan tergenerate otomatis dan dia bisa diklik. Jadi kalau proses bimbingan itu kan pakai soft file biasanya ya, jarang sekali kalau sekarang di print ya. Nah, dengan menggunakan ini itu memudahkan dosen bimbing untuk ngecek. Misalnya ngecek di bagian ini, tinggal diklik. Jadi dosen bimbing enak ngecek sini. Kembali ke daftar isi lagi. Oh, mana yang mau di cross check lagi? Kemarin sudah sampai sini, dibaca sini. Termasuk daftar gambar. Ini ada gambar, diklik ini. Oh iya, ini gambarnya ini benar ya. Tabel, ada tabel, diklik. Oh, tabelnya begini benar. Ya, termasuk juga daftar apa namanya? Daftar pustaka ya, atau misalnya nih referensi. Nah, referensinya juga bisa diklik. Ini contohnya referensi. Nah, ini kalau diklik akan diarahkan ke sini. Nah, jadi bisa dipastikan, oh ini benar nggak referensinya judulnya ini. Jadi kalau mau dosen mau mengkonfirmasi, ini tinggal di searching aja, dicari. Benar nggak dia memasukkan referensi ini benar nggak sesuai dengan apa yang dia tuliskan. Ya, itu salah satu keunggulan dengan menggunakan latex. Kalau teman-teman pakai Word juga bisa, tapi effortnya sangat tinggi sekali kalau sampai bisa hal-hal yang tadi itu bisa diklik gitu ya. Ya, termasuk misalnya gambar dan tabel dan persamaan itu juga bisa dimention dalam bacaan dan wajib dimention dalam bacaan. Contohnya ini, setiap persamaan harus disebutkan dalam teks seperti persamaan 6.1. Nah, 6.1 ini bisa kita klik. Ya, nah langsung diarahkan ke persamaan 6.1. Bener nggak?
persamaan ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Ya, termasuk juga dengan gambar. Contohnya, ya misalnya mana? Nah, nih. Atau kode ya, ini kebetulan yang muncul dulu deh. Memasukkan seperti kode 6.3. Nah, diklik. Nah, kode 6.3 langsung di sini. Sehingga sekali lagi memudahkan dosen pembimbing untuk mengecek. Termasuk penulisan kode. Penulisan kodenya nanti akan seragam seperti ini semua dan nggak perlu mikirin format ya. Warna-warnanya juga sudah di render otomatis seperti ini. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gini seperti ini. Jika kalau ditanya baris keempat ini buat apa? Mudah sekali. Ya. Nah, terus kalau untuk gambar sama ya. Hasilnya seperti terlihat pada gambar 6.1. Ini kalau diklik, nah, akan langsung muncul ke gambar yang tertuju. Teman-teman juga bisa ngecek sendiri ya. Dan sekali lagi nulis 61, 62 ini tidak manual ya. Kalau ditulis 61, 62 manual, di atas kita tulisnya 61, ada gambar tengah-tengah gitu ya. Misalnya 6, 6, 10 gitu ya, kita kasih gambar di tengah-tengah gitu. Terus kita harus ngedit ke bawah. Wah, itu pasti effortnya juga besar. Tidak seperti itu. Ya, semuanya udah otomatis ya. Semua nanti penomorannya otomatis. Nah, termasuk juga tadi kode ya. Nah, kodenya juga bentuknya itu seragam. Sudah didefinisikan seragam. Jadi formatnya sudah diatur ya seperti ini. Ya, contohnya nih kalau Python dia sudah ada warna-warnanya yang memudahkan. Jadi kalau komen warna hijau dan seterusnya seperti ini. Sudah ada nomor-nomornya untuk memudahkan penjelasan kode. Jadi kalau misalnya di bagian ini mau menjelaskan kode nomor 9 atau kode baris 10 adalah begini, itu jadi lebih mudah. Dan sekali lagi tidak perlu mikirin formatnya, sudah ada. Teman-teman tinggal nulis kodenya aja. Ya, karena kodenya kan sesuai kebutuhan. Ya, itu adalah gambaran-gambaran kemudahan dengan menggunakan Python ya. Termasuk ini contohnya untuk bikin list 1, 2, 3 ini juga pasti nanti rapi seperti ini. Dan nggak perlu mikirin tabnya, jaraknya, nggak perlu dipikirin. Ataupun yang bentuknya poin-poin seperti ini juga bisa. Nah, tutorialnya secara tertulis itu sudah saya masukkan di setiap template. Ada di daftar isi, teman-teman silakan cek di bab terakhir. Ya, kalau di laporan ya di bab 6. Nah, ini di sini. Bab ini hanya tutorial. Jadi nanti dalam penulisan laporan ini dihapus aja atau nggak usah diinkludkan. Ya, ini sudah saya masukkan biar memudahkan teman-teman bisa menulis laporan gitu ya. Saya includekan di dalam template-nya sekalian. Nah, sekarang ini saya tutup dulu, kemudian langkah pertama setelah kita bisa mengcompile tanpa ada error adalah apa? Mengisi ya, ini kalau saya jelaskan dulu nah, langkah pertama di sini ya ini udah dijelaskan ya. Oh, sebenarnya di video ya. Nah, di video ini udah dijelaskan. Kalau di sini harusnya nanti mungkin saya tambahkan deh. Langkah pertama adalah mengedit A0 identitas. Nah, jadi dalam dokumen ini nama-nama teman-teman kan pasti dimention berulang kali. Contohnya di cover. Ya, cover aja di sini ada lagi cover dalam, cover luar. Di abstrak, ya. Kemudian di abstrak bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, intinya nama-nama kalian kan banyak di lembar pengesahan, kemudian lembar-lembar yang lain. Kalau bayangkan, kalau nulis dokumen seperti itu kalian pasti nulis, kalau di Word kan harus menuliskannya berulang kali. Nah, di sini nggak usah. Kalian tinggal mendefinisikan nama kalian ataupun identitas-identitas yang lain seperti judul ya di sini. Ya, ini contohnya ya, bla bla blanya ini saya hilangkan. Terus namanya saya ini bla bla dalam bahasa Inggris juga saya hilangkan. Jadi di sini ada judul bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris yang tinggal diganti bagian yang di dalam kurung ini. Ya, ini juga tinggal diganti yang bagian dalam kurung. Sama, nanti semua dalam kurungnya tinggal diganti, disesuaikan. Namanya siapa? Misalnya ganti nama saya gitu ya. Ardi Seto Priambodo. NIM-nya berapa gitu ya. Misalnya saya ganti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 gitu ya. Nah, ini tipenya kalau ini tugas akhir ya biarkan tugas akhir. Ya. Ini juga biarkan aja. Ya, ini biarkan ya untuk tugas akhir sampai universitas biarkan. Nah, tanggal persetujuan, tanggal pernyataan ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Nama pembimbing, nah ini diganti sesuai dengan dosen bimbing masing-masing. Untuk mengecek gimana? Nggak usah tanya ya. Ini udah ada saya lampirkan link untuk memudahkan kalian untuk ngecek. Ini tinggal dibuka saja. Nah, cari siapa dosen bimbingnya, masukkan nama beserta gelar dan NIP-nya sesuai dengan yang ada di informasi yang ada di sini. Ya. Untuk Korprodi sekarang nggak perlu diganti Pak Aris. Untuk Pak Dekan ini masih Pak Komarudin. Selama ini juga belum diganti sehingga tetap ditulis Pak Dekan saja. Jadi yang perlu diganti itu hanya di bagian ini saja.
Ya, judul, nama, NIM, kemudian penguji, ya, sekretaris penguji. Nanti kalau sekretaris penguji diisi ketika sudah tahu siapa pengujinya gitu ya. Ya, dan seterusnya ini diganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini udah saya ganti ya. Coba saya compile. Caranya compile gimana? Ya, ini bisa di-save dulu. Ya, caranya file, save. Kemudian teman-teman bisa boleh dari sini ataupun boleh pindah ke laporan.txt atau dari sini pun juga nggak ada masalah ya. Karena nanti dia akan sudah tahu mana dokumen utamanya gitu ya. Ini tinggal diklik build and view lagi. Ya, ditunggu sejenak, nanti dia akan mengcompile selesai. Nah, ini sudah berubah. Tidak hanya di sini saja, seluruh dokumen yang menyertakan judul itu juga sudah otomatis berubah. Ya, ini bahasa Indonesia berubah, ini bahasa Inggrisnya, namanya juga langsung berubah. Lihat, semudah itu dan tidak mengubah format. Ya. Nah, jadi yang pasti dipastikan harus mengisi identitas terlebih dahulu. Nah, kalau identitas sudah, barulah kemudian hal yang pertama kali dilakukan selanjutnya setelah hal yang kedua ya, hal yang kedua setelah mengisi identitas adalah mengerjakan bab 1. Jadi langsung mengerjakan bab 1, tidak perlu mikirin ini. Ya. Atau kalau misalnya masih ngerjakan proposal, itu silakan masuk tadi ya ke laporan.txt. Di sini ada dua opsi ya. Masukkan proposal dan laporan. Ini ada komen yang bisa teman-teman adjust mau yang dikomen yang mana. Harus salah satu ya, jangan dua-duanya dikomen atau jangan dua-duanya dibuka semua, salah satu. Nah, ini tadi laporan ya. Kita lihat. Kalau laporan itu daftar isinya seperti ini. Ya, mulai dari halaman sampul banyak lah sampai bab bab 6 ya, karena bab 6 ini nggak kepakai sampai bab 5. Nah, kalau kita ganti proposal gimana? Ya, sekarang dilihat dulu ininya ya, apa covernya ya. Ini tugas akhir begini ya. Nah, ini kita ganti jadi proposal. Yang kok laporan kita tutup, kita komen. Kita compile ulang. Ya, ditunggu. Ini masih loading. Kalau sudah selesai, lihat covernya pun langsung berubah ke proposal tugas akhir. Semuanya sesuai dengan identitas yang apa yang sudah kita masukkan di file identitas. Ya, kalau proposal itu tidak banyak isinya, maksudnya abstraknya belum ada ya. Jadi intinya disesuaikan dengan format proposal. Ini sudah proposal juga cuma sampai bab 3. Ya. Jadi sudah disesuaikan. Jadi sesuaikan kebutuhan. Ya. Kalau kita kembali lagi ke laporan, jadi nanti ketika nulis proposal sudah selesai, tinggal diubah aja ke laporan. Tidak perlu bikin apa dokumen yang baru. Jadi kalau proposal sudah disahkan, tinggal lanjut ke laporan. Nah, ini sudah langsung berubah semua. Dilengkapi abstrak dan lain-lain. Ya. Kemudian hal yang selanjutnya kita harus kerjakan adalah yang mulai mengisi daftar bab 1. Nah, ini bab 1 ditulis seperti pada umumnya biasa saja. Ya. Di sini nggak perlu bikin format, sekali lagi ketik aja terus. Kalau mau bikin paragraf yang baru gimana? Ini misalnya contoh ya, ini paragraf 1 ya. Kita cek di sini paragraf 1 untuk daftar isi latar belakang ini ada 1 paragraf. Kalau untuk jadi 2 paragraf gimana? Tinggal tulisnya di bawahnya. Ya ini saya copy aja biar gampang ya. Kita compile. Nanti otomatis akan di bawah sini akan muncul paragraf yang baru. Ya, nggak perlu mikirin format, tidak perlu mikirin spasinya berapa, sudah langsung rapi. Nah, begitu seterusnya sampai seluruh dokumen diisi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kaitan dengan hal-hal yang konten yang dituliskan di laporan itu kan tidak semuanya berisi teks gitu kan ya. Ada yang berisi gambar. Nah, bagaimana kalau mengisi gambar? Di sini ada contoh ya. Di bab 6 ini. Ini adalah contoh. Nah, untuk mengekskludkan ini nanti masuk ke laporan, teman-teman bisa diperbaiki di sini. Ya. Kalau proposal ini silakan ini bisa dikomen. Kalau laporan ini juga bisa dikomen di sini. Nanti kalau teman-teman compile bab 6-nya ini udah nggak masuk. Jadi file bab 6 ini nggak masuk ke dalam dokumen yang kita generate. Ya. Nah, ini bab 6 udah nggak ada nih. Ya. Oh, sorry, ini masih ada ya. Kita compile lagi coba. Nah, jadi kalau tadi masih ada silakan di-compile ulang. Ya. Bab 5 udah nggak ada. Bab 6 udah nggak ada. Nah, terus kemudian tadi saya sampaikan bahwa bisa jadi ada
konten-konten yang isinya tidak teks semua gitu kan ya. Ada gambar, tabel. Nah, saya akan berikan contoh, ini siapa yang coret-coret? Nah, saya akan berikan contoh untuk misalnya mengisi gambar gimana. Untuk gambar, nah teman-teman perlu lihat foldernya dulu. Ya. Folder dari template tadi ada tiga folder ya. Gambar, kode, untouched, sama isi laporan file-file teks yang ada di laporan tersebut. Nah, kita cek di folder gambar. Nah, ini adalah nanti gambar-gambar yang teman-teman gunakan. Jadi kalau pakai gambar apapun masukkan di sini. Saran saya berikan nama gambar tersebut dengan nama file dari gambar tersebut ya sesuai dengan gambarnya. Jangan A, B, APNG, BPNG, C, JPG. Jangan seperti itu. Nanti akan susah teman-teman mementionnya. Kenapa? Karena nanti kita bisa dengan mudah gitu ya. Nanti akan saya contohkan. Contohnya ini, gambar kucing. Ya udah tulis gambar kucing aja. Logo WNY ya dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh untuk di bab 6. Kita buka di bab 6. Di sini kita bisa cari misalnya gambar. Nah, menambahkan gambar. Menambahkan gambar di sini ada gambar kucing yang tadi saya maksud ya, gambar kucing JPG-nya di sini. Ya. Untuk kodenya ini silakan bisa disesuaikan. Sorry, ini dia masih yang listing ya. Masukkan gambarnya ada di Nah, ini. Ya, kode untuk masukkan gambarnya ini. Ya, kalau di bab 6 kita buka di daftar isi memasukkan gambar, nambahkan gambar. Coba saya kecilkan dulu. Nah, untuk memasukkan gambar kita pakai coding seperti ini. Gambar kucing.jpg ini tinggal kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini misalnya saya ganti dengan logo UNY. Logo UNY. Sesuai dengan apa yang sudah ini ya, ada di folder. Nih. Kita tinggal compile ulang. Nah, nanti gambar kucing ini akan berubah ke logo UNY harusnya. Ya, gambar kucing ini berubah jadi logo UNY. Dengan skala yang bisa kita atur. Di sini ada 0,1. Kalau mau diperbesar diganti jadi 0,4 misalnya. Nah, nanti akan muncul gambar yang lebih besar dengan skala 0,4. Skala normalnya adalah 1. Ya, ada banyak cara untuk mengatur gambar. Bisa lewat latexnya seperti ini kita atur skalanya, atau teman-teman juga bisa edit langsung ya gambarnya ini, makanya bisa kita edit, kita atur, kita resize gitu ya. Ini kalau pakai di Windows ada beberapa tool misalnya image resizer seperti ini juga sama aja. Tapi monggo itu disesuaikan kebutuhan. Nah, terus kemudian hal yang selanjutnya harus diperhatikan, setiap gambar, tabel, kode itu pasti ada namanya apa istilahnya? Labelnya. Nah, ini loh. Gambar kucing lucu dan imut dengan skala 0,1. Nah, ini saya tulis di sini. Ini saya ganti ya barusan 0,4 ya, kita compile lagi. Ini captionnya. Jadi captionnya kita tulis di dalam bersamaan dengan gambar tersebut. Terus di sana ada label. Nah, label ini kita kasih nama misalnya label kucing ini ya. Ini saya kembalikan deh biar gampang ya. Gambar kucing. Dibenarkan ya, gambar kucing ya. Nah, label ini adalah kata kunci. Wah, kebesaran ya. Kebesaran. Nah, label ini adalah kata kunci. Kata kunci digunakan untuk apa? Digunakan untuk nanti dimention dalam bacaan. Jadi kalau di dalam bacaan kita ingin memention gambar ataupun konten, ya, contohnya seperti ini. Hasilnya seperti pada gambar 6.1. Ini tidak kita tuliskan 6.1, tapi kita tuliskan kata kunci yang kita sematkan di gambar ini apa? Di gambar ini kita sematkan kata kuncinya ini, fig.2 kucing. Ya, fig ini biar gampang maksudnya figure gitu ya. Kemudian gambar kucing lah gampang gitu. Sehingga dalam bacaan, ini ya,
hasilnya adalah seperti terlihat pada, nah ini hasilnya terlihat seperti pada, untuk membuat ini menjadi seperti ini 6.1 kita menggunakan si ref ini. Ya, referensinya apa? Tinggal kita masukkan referensinya kucing. Otomatis nanti dia mengisi sesuai dengan nomor yang tergenerate gambar ini nomor berapa dan dia bisa diklik. Nah, ya, jadi tidak dituliskan 6.1, 6.2 manual seperti itu. Hanya kita perlu membuat label dari setiap konten. Ini berlaku untuk semuanya, baik gambar, tabel, kode dan seterusnya. Makanya setiap konten punya label sendiri-sendiri. Contoh yang selanjutnya, misalnya kode ini. Nah, ini saya kasih nama labelnya logo UNY. Sehingga nanti kalau mau mentionnya dengan cara ini. Nah, ini untuk gambar. Nah, gimana kalau tabel? Ya, contohnya ya. Atau gambar dengan bentuk kolom seperti ini udah saya kasih contohkan. Ya, ini bisa digenerate menggunakan ChatGPT. Teman-teman tinggal minta aja bikinkan template untuk latex 3 kolom dengan gambar A, B, C dan seterusnya gitu. Nanti akan dibantu tergenerate coding ini. Nah, untuk tabel ya, mana tabel? Nah, susah-susah cari isinya, kita buka dari daftar isi aja. Karena bisa diklik. Tabel, membuat tabel. Nah, karena yang konten yang pasti ada kan gambar dan tabel. Sama, tabel ini, nah susahnya kalau tabel karena tidak tampil langsung, dia bentuknya seperti ini. Ya, jadi garis-garis itu dia ditandai dengan garis vertikal seperti ini. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Ya, kode yang di atas ini itu hasilnya jadi seperti ini. Nah, tabel 6.1 performa coba kita cari ya. Nah, ini tabelnya tadi kodenya ini. Ya, kode ini untuk menampilkan hasil ini. Sama, di sini kita juga perlu label. Ini labelnya, juga perlu caption. Captionnya nanti akan muncul di sini. Penomorannya juga otomatis. Nah, kalau sudah ada labelnya, kita tinggal bisa kita mention dalam bacaan seperti ini. Misalnya namanya result gitu ya. Tab result. Otomatis nanti bisa jadi klik ya 6.1. Jadi tidak terlalu peduli tabelnya tuh ada di mana. Mau di halaman ini boleh, di halaman selanjutnya boleh, di halaman selanjutnya pun boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ini bisa diklik, nggak ada masalah. Ya, tidak harus persis di bawahnya. Ya, jadi silakan disesuaikan. Yang penting satu halaman ini ya apa layaklah untuk dilihat gitu ya. Jangan banyak kosongnya gitu ya. Nanti di sini karena tabelnya ini besar, kemudian di sini kosong, baru tabelnya di bawahnya, baru nanti kontennya di bawah lagi. Nah, jadi jangan seperti itu. Jadi diusahakan ya apa layaklah posisi dari kontennya itu tidak banyak kosongnya. Ya, termasuk kode. Contoh kode, memasukkan kode. Harusnya ini masih tabel. Oh, persamaan dulu deh, persamaan. Sama, persamaan di sini contohnya mana? Ini ya. Nah, ini memasukkan persamaan. Nah, ini. Untuk memasukkan persamaan ini contohnya E sama dengan MC kuadrat ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah ini harus ada labelnya juga. Agar apa? Agar bisa dimention. Ini penomorannya di sebelah kanan ini otomatis, nggak perlu ditambahkan, nggak perlu difikirkan. Tulis saja kontennya. E sama dengan MC kuadrat. Ini kalau mau saya perbaiki misalnya ya, misalnya saya edit misalnya ES gitu ya. Nah, nanti otomatis langsung berubah. ES sama dengan MC kuadrat. Ya. Terus agar ini bisa dimension ya kita kasih label misalnya persamaan yang kita dikasih nama EQ gitu ya, equation. Kemudian kasih nama satu ya, sebaiknya jangan satu begini ya. Kalau bisa ya nama persamaannya apa? Kan setiap persamaan kan pasti punya namanya ya. Agar lebih unik, lebih mudah untuk dimension. Nah, cara mentionnya ya sama dengan yang sebelumnya, tinggal menggunakan si ref. Ini contohnya equation 1. Sehingga nanti bisa diklik seperti ini. Nah, itu untuk konten-konten yang ada pada dalam dokumen ya. Nah, kemudian nanti di sini ada contoh-contoh yang lain, silakan bisa dipelajari lebih lanjut ya. Tapi secara basic semuanya mirip seperti itu. Nah, terus untuk referensi atau sitasi. Nah, ini yang sedikit mungkin perlu penjelasan lebih ya. Untuk referensi atau sitasi, ini misalnya bab 6 sudah selesai, kita tutup ya. Itu teman-teman silakan buka file yang namanya sebentar. Namanya itu ada di
A7 pustaka.bib. Nah, ini nggak muncul di sini ya. Mungkin coba open A7 pustaka.bib nih. Open aja. Nah, file ini buka buka pakai file lain juga boleh, pakai ini juga nggak ada masalah. Nah, isi dari ini ntar saya kecilin dulu. Nah, isi dari dokumen.bib-nya itu seperti ini. Nah, ini bisa didapatkan dari mana? Ya, sebenarnya banyak caranya. Salah satu caranya misalnya gini, kita dapat artikel ya, misalnya artikel saya aja ya, misalnya saya contohkan ya, coba. Nah, misalnya ada artikel ini teman-teman sudah dapatkan linknya. Nah, ini salah satu contoh artikel yang mungkin ada di misalnya di IOP ya. Nah, di sini ada tombol reference. Wih, Oh, katanya bukan. nggak nemuin. Ini badan. Jadi paten itu. Jadi paten. Di sini ada tombol mana ya referensinya, coba cari dulu. eh oh ini. Jadi di web-web untuk dokumen apa artikel itu biasanya ada export citation seperti ini. Contohnya nih. Nah, ini teman-teman tinggal klik bibtex, otomatis nanti akan muncul download sesuatu gitu ya. Nah, kita coba save dulu ya. Kita save. Misalnya kita taruh di oke, boleh deh dijadikan satu dengan yang di template ya. Nah, di sini. Hasilnya itu yang barusan saya download tadi, ini kita open ya. Mana tadi? Nah, ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tinggal di copy, Ctrl A, masukkan ke a7.pustaka.bib. Udah ada belum ya? Oh, ini kebetulan sama ya dengan yang ini ya. Ya, ini misalnya ini belum ada gitu ya. Nanti tinggal di copy ke sini atau di paste ke sini. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini yang pertama, nama artikel, ini dari artikel, kemudian ini adalah eh nanti kata kunci bagaimana cara kita mention artikel ini atau publikasi ini. Kalau nanti misalnya ada nama sama dan tahunnya sama, nanti bisa diedit ini, ditambahkan. Misalnya biar lebih gampang ya, ini fast tracking. Misalnya fast tracking disingkat atau face gini aja ya. Nah, ini bisa seperti ini. Atau kalau dari sumber yang lain, misalnya kita cari di IEEE gitu ya. Nah, biasanya kan sering ketemu dari artikel di IEEE. Ini sama. Biasanya ada di IEEE Explore. Nah, kita cari dokumen misalnya kata kunci misalnya quadcopter gitu ya. Nah, ada satu dokumen yang mungkin nanti ingin kita jadikan rujukan. Misalnya contohnya ini. Nah, kemudian cari informasi ini berkaitan dengan bibtex gitu misalnya. Ah ini, oh sorry, download reference. Nah ini bisa diklik atau sebentar, ini download reference versinya TX ya. Coba kita cek dulu ya, isinya dia apa. Ya, ini kita coba buka. Mana tadi? Oh, saya download di mana nih? Ini nggak usah coret-coret, Mas. Tak keluarkan dari Zoom loh kalau coret-coret. Kurang kerjaan nih. Ntar. Ini dia isinya formatnya, oh bukan ini ya. Bukan download ini ternyata. Sebentar, ini oh side disk. Nah ini ya side disk. Nah kemudian muncul banyak jenis. Ada plain text, ada bibtex, ada RIS, ada RefWorks. Nah pilih yang bibtex. Nah kalau ini bisa di copy langsung atau mau di download juga boleh. Kalau mau di copy ya ini tinggal di copy begini. Atau klik copy ini ya. Copy, masukkan ke di sini. Atau paling atas juga boleh. Ini nggak pengaruh, posisinya nggak pengaruh. Nah karena di sini mentionnya, cara mentionnya ini angka gini kan susah nih. Ya, untuk memudahkan ya diganti seperti yang nama, tahun dan mungkin ada nama judulnya bisa diganti seperti ini. Misalnya namanya ini Nguyen gitu ya, Nguyen tahun 2024. Nah, ini artikel tentang apa? Pose estimation ya, kita pose gitu misalnya. Ya. Jadi eh
intinya kita bisa memasukkan dulu ke ke file.bib-nya ini. Atau dari sumber yang lain, saya kasih contoh yang lain, misalnya kita dapat dari Google Scholar ya. Dari Google Scholar. Kita coba cari, misalnya inilah, langsung nih muncul ya. Kita buka, ini langsung ke sananya sebentar. Kita buka lewat, nah misalnya ini ya. Nah, nih dokumen seperti ini. Ini kalau IEEE, ini kalau dibuka ke IEEE berarti caranya sama dengan tadi. Tapi kalau ke yang lain itu kalau di Google Scholar sepertinya belum bisa ya. Jadi kalau Google Scholar ini hanya eh, apa namanya, mendeteksi, mengindeks ya. Tapi di sini nggak ada. Oh, di sini ada nih, ada nih. Jadi kalau teman-teman cari di sini hasilnya seperti ini. Jadi tidak dalam profil ya. Di sini ada kata site ya. Jadi di sini ada opsi save, site, site by. Nah, ini site ini teman-teman bisa klik. Kemudian di sini ada bibtex. Nah, ini tinggal di copy. Jadi banyak cara ya. Nah, nanti silakan diedit sesuai dengan kebutuhan karena hasil bibtexnya kata kuncinya beda-beda. Kalau mau diseragamkan misalnya Zhang gitu ya, ini Z-nya besar, dikasih tahun berarti underscore, kemudian dikasih tahun lagi analisis hanya besar. Nah, nanti biar gampang nyarinya. Ya. Nah, ini cara mengisi bibnya dulu. Ya, dengan cara yang lain juga sama aja. Dengan software reference manager juga juga bisa ya. Reference manager itu juga bisa digunakan untuk mengambil ini ya. Misalnya di sini ada Zotero. Nah, saya ada install Zotero, kemudian misalnya contohnya satu dokumen ini ya. Ini bisa kita, nah ini export, sorry, salah. Jadi kita bisa bisa pilih nih, create bibliography from item. Nah, nanti bisa di eh salah, sebentar, sorry, sorry. Ini harusnya saya agak lupa ya toolnya di mana ya untuk generate bib. Ya mungkin kalau untuk yang pakai software manager perlu ada ini khusus lah. Saya agak lupa ya. Jadi eh tapi juga bisa kalau banyak ya, misalnya banyak PDF-PDF-nya dikumpulkan jadi satu seperti ini. Nah, nanti ini bisa langsung di-generate bib-nya. Cuman saya lupa toolnya ada di mana ya. Export item, read bibliografi ini mungkin ya. Ini harusnya stylingnya nggak perlu disetting sih. Coba kita copy. Nah, coba kita tunggu sebentar. Kita cek. Nah, ini kalau pakai software manager ya, reference manager, Zotero dan lain-lain juga bisa, intinya bisa menggenerate itu. Cuman saya ini agak lupa, jadi nanti mungkin kita perlu sisi tambahan lah untuk itu. Tapi yang jelas kalau sudah bisa memasukkan di sini, nah sekarang bagaimana cara mentionnya? Nah, ini kata kunci yang sudah kita tulis ya. Kembali ke dokumen mana yang mau kita isi. Contoh di bab 6. Ya, di bab 6 kita akan mengisikan untuk kita mention untuk punya Zhang 2017 analisis ini. Nah, ini kita copy, kita ke bab 6. Ya, contoh cari di sini referensi, misalnya biar nggak terlalu jauh dengan isi ini ya. Nah, caranya gimana? Kita misalnya ini adalah contoh referen citasi. Ya. Kita ketik dengan cara CITEP, kemudian diikuti. Nah, ini banyak. Kalau di sini udah banyak nih muncul gambarnya apa namanya daftarnya. Kalau tadi Zhang ini ya, nanti tinggal diklik. Nah, selesai, kasih titik misalnya di akhir dokumen, tinggal kita build and view lagi. Nanti akan muncul tambahan di sini. Ya, ini masih proses. Ini belum selesai ya, ini masih proses, ditunggu. Ya.
Nah, ini tambahan saya. Ini adalah contoh citasi Zhang et al. 2017. Kalau diklik, nanti daftar pustakannya juga otomatis muncul dengan format yang sudah benar. Jadi nggak perlu mikirin formatnya IEEE, formatnya apa. Ya, jadi itulah salah satu kemudahan membangun referensi ya dengan menggunakan LaTeX. Ini mau sebanyak apapun nggak ada masalah. Nah, jadi silakan itu beberapa pengisian ya laporan sehingga nanti memudahkan teman-teman dalam menulis laporan. Jadi yang diisi tinggal diisi di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya. Yang lain tidak perlu diisi. Ya. Nanti kalau untuk laporan ada abstrak juga ya harus diisi ya. Nah, itu adalah tutorial ya bagaimana menulis, teman-teman bisa menulis laporan dan proposal agar sesuai gitu ya, sesuai dengan kaidah dalam penulisan menggunakan LaTeX. Dan saya yakin dengan menggunakan LaTeX ini teman-teman akan lebih cepat, lebih mudah, dosen pengujinya atau dosen pembimbingnya juga lebih fokus pada konten ya, tidak perlu ngoreksi format. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share gitu ya. Mungkin ada yang mau tanya atau ada yang mau diskusi, silakan saya buka sesi tanya jawab. Oke, kalau nggak ada mungkin saya rasa cukup ya. Dan pesan saya terakhir, silakan bisa pakai AI untuk memperbaiki tulisan ya, sehingga hasilnya jadi lebih baik, bukan untuk ngisi kontennya karena pasti ketahuan dan pasti coret ya. Jadi silakan gunakan itu untuk memperbaiki konten, membantu menggenerate tabel, membantu menggenerate gambar gitu ya. Sehingga atau membantu menuliskan rumus sehingga proses menulis jadi lebih cepat. Atau mengoreksi grammar itu juga bisa gitu ya. Copy ke ChatGPT, kemudian suruh perbaiki grammarnya, istilah asing kasih apa namanya? Diberikan tanda miring sehingga mengerjakan jadi lebih cepat. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin ini bisa kita akhiri. Dan kalau ada masalah silakan saling berdiskusi dengan teman-teman yang apa namanya, sama mengerjakan gitu ya. Kalau ada perubahan-perubahan pada laporannya diinformasikan ke dosen pembimbing ya biar tahu, karena itu template-nya sudah pakem sehingga tidak boleh diubah ya. Dari sisi formatting di preamble-nya itu nggak boleh diubah. Jadi teman-teman tinggal pakai saja. Tapi kalau memang ada hal-hal yang dirasa itu terjadi error dan lain-lain, ya silakan bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing ataupun ya cari dulu solusinya di internet atau tanya temannya ya. Sehingga teman-teman juga dapat experience bagaimana ketika ada error itu bisa solusinya seperti apa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan saya sharing. Ini pas ya jam 9.40. Tadi kita mulai jam 8.36 kalau nggak salah ya. Pas 1 jam saya rasa cukup. Dan kalau nggak ada pertanyaan kita bisa akhiri. Kita cukupkan untuk sesi sharing terkait dengan LaTeX untuk penulisan laporan dan proposal PI dan tugas akhir dengan berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, ini saya N ya. Makasih semuanya.